Kemarin itu tahun kemarin saya dapat reward ke Hainan. Jalan-jalan sama Pak Victor juga ya. Terus ada beberapa juga yang dari Century Indonesia, jadi seluruh Indonesia. Seru Terus ya, Bu? sih, iya, Panas minta ampun. iya panas. Ya itu kan juga ada kualifikasinya untuk ikut jalan-jalan ke luar negeri itu harus minimal itu visinya di atas 100 juta. Dan kebetulan kan kita dapat juga ke sana. Ya enak sih di Century ini kita bisa jualan, dapat gratisan jalan-jalan. Kebetulan kan saya juga hobinya traveling ya. Jadi ya cocok. Jadi bisa gratis juga jalan-jalan, dapat duit juga. Terus kalau untuk bisa jualan pas COVID ini kebetulan memang itu saya pegang ownernya itu lagi BU. Nah, untuk yang pembelinya memang dia juga butuh untuk rumah juga karena rumahnya kebanjiran yang pas bulan Januari Februari. Jadi dia udah trauma sama banjir, pengen pindah secepatnya. Nah, untuk owner ini juga dia karena ada COVID ini ketakutan juga. Dia kan karena berpikir saya nggak punya uang cash, saya mending megang uang cash deh dibanding barang gitu. Makanya bisa turun lumayan turunnya. Dari yang nggak mau turun sama sekali, sekarang ditawar terus, buyer yang nggak mau naik, owner akhirnya ngalah. Karena dia butuh ini, butuh uang cash. Jadi kuncinya sih biar tetap jualan di COVID ini, ya harus ada yang bisa ditekan. Kalau nggak dia ownernya BU banget, jadi cari barang-barang yang BU banget. Nah, terus kalau nggak, emang pembelinya butuh. Ya, itu sih makanya bisa terjadi transaksi. Jadi ya ketemulah harga. Ya. Ada yang mau tambahin Pak Victor? Atau Meme? Ya, saya tambahin sedikit. Itu sebenarnya untuk poinnya di kurang lebih minimal itu 150 Bu Debi. Bukan 100. Oh iya. 150. Oh iya, 150 ya. Saya Ya, lupa sih di tahun kemarin. minimal 150. Iya, minus 150 ya. Jadi terus ya untuk jalan-jalan ini untuk meningkatkan, dan itu gratis ya, kita dari pusat, walaupun kantor yang biayain, tapi tetap ini dihitungan buat ke kita gratis. Dan di sana juga kita banyak pengetahuan, jadi bagaimana kebersihan mereka gitu ya. Jadi kadang kita di Indonesia juga ngiri kok mereka itu bisa bersih banget gitu jalan-jalannya gitu kan. Saya terus terang memang baru pertama kali keluar negeri tahun lalu, karena dapat poin di seperti ini, saya baru pertama kali jalan-jalan dan memang menikmati ya, walaupun benar-benar itu panasnya melebihi Jakarta gitu kan, panasnya minta ampun, tapi kita menikmati. Kalau saya sih memang karena biasa di jalan ya, seperti dari awal tadi saya sudah biasa di Gojek. Saya kan dulu belajar dari Gojek. Nah, saya boleh cerita, jadi memang saya masuk di sini ini awalnya dari Gojek gitu kan. Saya keliling-keliling dan Gojek sudah mulai sepi dan mulai kurang gitu ya, mulai ini. Terus saya mesti mikir saya mesti gimana ini. Jadi bilang Tuhan, saya mesti bagaimana, soalnya ini kan Gojek makin turun gitu kan penghasilannya, pendapatannya. Dan saya rencana sebenarnya nggak niat di properti ya, karena saya kan belajar di properti ini kan kurang lebih baru sekitar 2 tahun lebih sedikit ya, 2 tahun lebih, belum sampai 3 tahun, tapi saya sudah bisa mencapai keinginan yang bukan keinginan saya, tapi kok bisa tercapai gitu kan. Nah, itu memang suatu keajaiban buat saya ya. Tapi nantilah biar Bu Debi lanjutin dulu.
Iya, Jadi saya Bu kayak Debi sama mama Bu nih Meme dia. dulu. Apa? Pak Victor kan Meme waktunya panjang. berikutnya. Yang lain dulu. Meme berikutnya, Oke, Mei. jadi gini teman-teman, jadi di Century 21 itu ada dua kategori ya, kategori untuk reward jalan-jalan itu yang per 6 bulan sama per yang 1 tahun. Yang per 6 bulan itu personal komisi ya, jadi yang diterima sama marketing itu sekitar 150 juta dia dapat reward. Kemarin Debbie ke Hainan tuh sama Pak Victor, untung ke Hainan bukan ke Wuhan ya, oke, alhamdulillah lah nggak di Wuhan, di Hainan. Terus penjualannya cuma 6 bulan. Jadi ini salah satu reward yang diberikan ya. Jadi marketing di sini Bu Debbie, Bu Meme, Pak Victor, Bu Meme waktu itu malah ke Star Cruise ya di tahun sebelumnya. Jadi mereka udah pada dapat reward tuh. Jadi prestasi kita di Century 21 itu diapresiasi dari kantor pusat gitu kan. Satu. Jadi buat teman-teman nih di bisnis ini tuh bisa jalan-jalan tuh free. Terus kedua, yang tadi Bu Debbie bilang juga, ternyata Ibu Debbie di saat COVID ini bisa menjual nilainya cukup lumayan ya, sekitar 2 miliaran. Jadi kalau teman-teman nih masih ada di industri ini yang artinya tuh mungkin Pak Setianto atau Pak Untung yang baru mau gabung atau Pak Igede nih mungkin di kondisi market di Bali demografinya kan mungkin berbeda dengan di Jakarta ya. Jadi kita sebagai marketing itu harus pintar melihat bahwa mana yang bisa ditekan, artinya yang tadi Bu Debbie bilang ternyata yang bisa ditekan itu si pemilik. Kenapa? Jual. Si penjual atau si pemilik. Kenapa? Karena si penjual ini lagi butuh duit saat corona ini. Pemikiran mereka pengen pegang uang cash gitu loh. Jadi harganya yang tadinya nggak mau turun, kata Ibu Debbie tadi ditekan terus, jadi bisa turun gitu loh. Dan kembali lagi di antara dua motivasi pembeli, Bapak Ibu nih sebagai agent properti atau yang di industri ini harus tahu ya mana yang bisa ditekan, karena di sisi pihak bisa aja ditekan si penjual lagi BU, ntar dia turun harganya, atau ditekan di sisi pihak si pembeli. Ya, si pembeli lagi seneng mau, dia akan naik terus harganya. Jadi Bu Debbie bisa melihat opportunity di mana si penjualnya ini memang lagi butuh cash flow. Mungkin salah satunya pengen pegang uang saat corona, atau ada beberapa juga teman saya di dalam industri properti, terus dia lagi ada industri lain, dia mau bayar karyawannya, dia ada perlu untuk perusahaannya, dia akan jual aset-asetnya pasti murah. Ini momentum gitu loh. Ya, jadi teman-teman itu sharing dari Ibu Debbie. Benar Bu Debbie? Iya, betul. Justru kalau lagi corona gini banyak barang-barang murah. Kalau untuk orang yang pegang duit, kayak duit dolar atau apa kan mereka kan untung tuh. Justru mereka cari properti. Nah, kita tinggal temuin aja mana yang orang yang lagi butuh banget uang, kan kita bantu juga kan orang. Jadi sebenarnya bisnis properti kita bantu kok. Maksudnya kita membantu orang juga kan untuk menolong dia dapat cash flow. Lalu dari sisi pembeli dapat properti yang diinginkan, entah nanti dia dijual lagi kan, cuan juga. Jadi kita istilahnya mediator yang bantulah gitu. Ya, jadi pekerjaan kita termasuk pekerjaan mulia. Gitu. Jadi jangan patah semangat kalau untuk jadi sales atau agent, ya memang kita membantu orang sebenarnya sih. Jadi sebentar ketutup. Ya. Halo Deb. Iya, halo. Iya. Ketutup. Iya. Jadi kata gitu. Debbie membantu orang ya, mulia nih tugas ini. Bu Debbie, thank you. Sebelum saya buka pertanyaan, tapi saya mau nanya ke Meme dulu. Habis Debbie, Bu Meme, ntar saya buka pertanyaan ke forum, ya, karena dua orang ini dua super sibuk nih ya. Jadi saya mau tanya ke Meme. Bu Meme, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, oke teman-teman. Pagi, Pak. Ya, pagi, Pak. Bu Meme Melena ini sebelum gabung di Century Prioritas, dia adalah pengusaha kuliner dia. Ya, dia pengusaha kuliner. Dia punya burger kantoran, Pak. Cuma saya bosan sama jam kerja kantoran. Sebelumnya dia di travel juga di kantoran, jadi gabung ke saya. Saya tahu kok Bu Meme pas gabung ke kami, bulan pertama, bulan kedua dia nggak serius gitu loh. Karena mereka berpikir bisa sambilan ya. Ternyata pas di challenge sama saya, dia fokus, serius ya. Dia jualan, dan sekarang beliau, Bu Meme sendiri,
sekarang di kantor kami sebagai leader, jadi dia punya tim, di bawahnya dia ada 7 tim, ya, dan timnya itu ada produktif. 9, Pak. Oh, 9 tuh. Jadi ada 9. Salah satu di Senturi Prioritas memang udah Master Bronze. Master Bronze tuh yang pendapatannya tuh setahun sekitar 250 jutaan ya minimal. Jadi beliau ada 9 timnya. Nah, terus kemarin juga beliau, saya mau sharing dari Bu Mei aja, kemarin juga seminggu, 2 hari yang lalu, sehari yang lalu, 2 hari yang lalu ya? Iya, 3 hari lah. 3 hari yang lalu dia jual juga di saat COVID-19 ini. Ini bukan primary ya, ada Bu Ana nih. Bu Ana nih jualannya bukan primary nih, Bu. Di saat COVID kita jualannya secondary ya. Ya jadi Bu Meme jual juga sendiri. Bu Meme cerita dong gitu kan ke tim nih, ke teman-teman yang baru gabung. Selamat pagi Pak Lukman, Ibu Rara. Oh Ibu Rara, Ibu Lita. Oh ini Rara HP soalnya. Ibu Lis Dewi, welcome, selamat gabung. Ya, Bu Meme, silakan Bu, cerita. Ntar habis Bu Meme cerita, saya minta buka sesi pertanyaan. Ntar terakhir saya mau tanyanya ke Pak Victor, karena dia waktunya panjang hari ini. Ya, Bu Meme, silakan. Iya, selamat pagi teman-teman. Saya dengan Mei. Saya gabung di Senturi sekitar 4 tahun lah. Dulu kerja di kantoran, tapi bosan sama waktu kerja. Akhirnya gabung di Senturi. Sekarang saya di Senturi pegang tim, satu tim memang yang dibentuk oleh kantor tim itu. Nanti kalau teman-teman mau gabung bisa nanti dipilihkan oleh Pak Margo masuk di sana. Di tim saya itu ada 9 orang, termasuk yang sering closing juga, karena tim saya banyak yang tahun ini banyak yang closing juga gitu. Itu pasti saya bantu nanti kalau umpamanya ada kesulitan apapun, nanti dari tim saya pasti nanya ke saya, nanti saya akan bantu semuanya supaya bisa closing kayak gitu. Untuk di properti ini sih menjanjikan ya, karena saya udah merasakan sendiri gitu. Udah dapat jalan-jalan juga waktu itu tahun 2000 berapa ya Pak Margo, yang dulu sama Pak Margo juga dapat jalan-jalan kapal pesiar Singapura Malaysia itu sekitar 5 hari. Itu dengan agen marketing dari kantor lain. Itu sangat enak banget ya. Di properti ini menjanjikan banget gitu loh untuk menghasilkan, dan kita penghasilan kita tuh nggak terbatas gitu. Bisa banyak, bisa sedikit, tergantung kitanya lah. Kalau kita fokus pasti bakal tercapai apa yang kita mau kayak gitu. Untuk yang kemarin saya closing itu karena memang pembelinya ngelihatnya waktu COVID juga sih sebenarnya. Cuman itu kan memang lokasinya bagus, dan tinggal kemarin waktu dia survei itu ada 2 unit, cuman akhirnya kejual 1. Nah di situ kita takut-takutin si buyernya sih, karena dia udah naksir, takutnya keburu ada yang ngambil, karena itu juga udah ngantri banyak kan yang mau lokasi itu. Akhirnya kita takut-takutin si buyernya supaya ngambil, akhirnya kejadian sih. Tadinya buyernya sih masih jajan ke sana kemari kayak gitu. Cuman karena takut habis juga ininya klasternya ini, karena lokasinya bagus, akhirnya dia mau gitu. Kita follow up terus, jadi dia mau kayak gitu. Mungkin itu ya. Ada mungkin jadi gini, yang lainnya Pak Margo. Buat teman-teman ya yang ada di room ini, jadi kalau Bu Meme itu closing kemarin itu ada 1 klaster, karena di daerah kita ada beberapa klaster developer kecil lah, bikin misalnya 5 rumah, 10 rumah, 20 rumah, terus dijualin, dititip ke kantor. Nah kebetulan yang closing kemarin itu, ya, jadi ini rumah baru lah ya. Jadi udah lihat sebelumnya. Inden. Udah gitu, karena unitnya juga terbatas, jadi Ibu Meme bisa main bisa main emosi. Ini kalau Bapak Ibu nggak ambil, ntar diambil orang lain loh. Jadi ada 1 strategi nih buat teman-teman nih. Jadi dibikin sesuatu, unitnya terbatas, unlimited lah. Kalau Ibu nggak ambil, atau Bapak nggak ambil, akan diambil orang lain. Itu jadikan trik juga tuh buat teman-teman tuh yang ada di room ini. Boleh tuh dipergunakan. Kalau memang itu unitnya terbatas, gitu kan. 1, terus kedua, tadi Meme juga bilang, kalau nggak fokus, di bisnis ini tidak menghasilkan. Tadi Bu Meme bilang fokus, serius. Karena waktu pertama dia masuk juga dia belum serius. Pas dia seriusin, ternyata duitnya menghasilkan. 1, kedua tadi juga Bu Meme bilang di sini fleksibilitas
waktu. Jadi waktunya juga bebas, yang ngatur kita sendiri. Seperti itu. Jadi di bisnis ini betul. mungkin yang udah terjun di bisnis ini, di bisnis broker ini mungkin teman-teman udah terjun. Bagaimana sekarang kan intinya mengelola customer supaya closing nih. Ya tadi Bu Debi kasih tip juga mana yang lagi BU emosinya dimainin. Bu Meme juga dikasih yang slotnya sedikit kita bikin emosi. Yang penting ujung-ujungnya kita bisa ngerti mempermainkan emosi si pembeli atau si penjual supaya terjadi transaksi. Karena bukan mereka nggak ada duit, mereka cuma takut aja. Duitnya ada nih, cuma mereka takut gitu loh. Yang apalagi sekarang dengar-dengar para investor, orang-orang yang pegang duit. Karena cash in duit duit adalah raja sekarang. Siapa yang pegang duit itu dia punya power sekarang. Jadi banyak investor yang lirik-lirik yang harganya miring, kita bisa tawarin. Jadi opportunity-nya ada seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman nih, buat Bu Meme dan Bu Debi, jika ada yang mau nanya boleh acungkan tangannya atau reaction. Dia dilihat dia sama mau nanya nih. Pak Gede mungkin ada mau nanya, Pak Gede? Saya buka dulu, bentar. Kenapa Pak Gede? Belum sih Pak, masih ngikuti aja dulu, masih jadi pendengar yang baik dulu Pak. Belum ada Pak, belum. Pak Lukman apa kabar? Pak Lukman? Ada lagi mantau. Dari Pak Untung mungkin ada bertanya? Iya, apa kabar? Pak Lukman dari mana? Maaf. Saya dari Spring Hill, timnya Bu Ana. Oh, sama Bu Ana, iya. Iya, saya pengen tahu aja ini. Boleh Pak. Kita berbagi kok di sini. Boleh. Iya. Tadi dengar Pak penjelasan dari Bu Debi dan Bu Meme? Saya sih baru gabung, mohon maaf. Oh iya, oke. Standby dulu ya Pak. Jadi belum terlalu itu sih. Oke. Thank you Pak Lukman. Iya, makasih Pak. Pak Untung ada mau ditanyain? Pak Untung? Belum ada. Iya, belum ada, Pak. Oke. Pak Setianto? Pak Setianto? Ada yang mau ditanyain? Ya, ada. Halo? Ya, halo. Ada yang mau ditanyain, Pak? Ada. Apa, Pak? Untuk yang Ibu tadi mantan karyawan gitu ya? Oh, mantan karyawan, ya. Nah, Memang berarti mantan karyawan. Ya, gimana Pak Setianto? Gimana masa peralihan dari karyawan yang jelas pasti penghasilan tiap bulan, terus bergabung dengan agensi properti yang tergantung dari komisi closing gitu ya. Makasih. Oh iya, gini Pak, saya dulu memang bukan sales karena saya sebenarnya accounting kayak gitu Pak. Jadi kan memang beda antara accounting sama sales. Memang karena saya udah jenuh juga sih Pak kerja, udah 20 tahun lah kerja yang pakai jam kayak gitu ya Pak ya. Jadi saya mau coba tuh keluar dari situ. Terus memang sih kalau di kantor memang gaji gitu Pak. Cuman kan gaji ya seberapa sih gitu. Saya mau coba gitu. Karena di sini saya lihat juga kan katanya unlimited ya penghasilannya kayak gitu. Akhirnya kan saya coba. Memang waktu itu saya nggak fokus selama 7 bulan tuh. Akhirnya sama Pak Margo dipanggil terus kan. Akhirnya udah mutusin untuk fokus karena kan buat hidup juga. Akhirnya dari situ pertama sih closing sewa tuh Pak, kecil closing sewa. Tapi saya nikmatin aja. Saya udah mulai nikmatin jadi marketing tuh Pak. Enak juga gitu. Itu nggak dibatasin jam ya harus pagi ya gini enggak juga gitu. Akhirnya saya fokusin, akhirnya saya closing terus. Saya closing, jual, sewa semuanya. Akhirnya pendapatan saya lebih besar dibandingin waktu saya kerja dulu. Walaupun penghasilannya nggak tentu, tapi sekalinya dapat tuh gede, Pak. Mungkin gitu, Pak. Jadi kuncinya di fokus terus gitu ya? Iya, fokus. Terus kalau untuk masa sekarang tuh, Pak, kan yang COVID ini kan harus berubah pola kerjanya Pak.
Jadi kayak kemarin umpamanya biasanya kan kita buyer mau diajak kita survei ke lokasi kayak gitu. Sekarang ada yang mau, ada yang enggak. Saya solusinya ya saya biasanya akhirnya saya solusinya saya videoin tuh Pak rumahnya supaya dia tahu. Pernah kemarin juga nganter buyer dia minta video call. Jadi kita yang kerja ke lokasi, si buyernya ada di rumah kayak gitu. Selain fokus kita harus tahu cara kerjanya aja. Gimana supaya bisa kita closing kayak gitu. Selain fokus ya Pak ya, tetap fokus sih Pak intinya gitu. Cara kerjanya kita juga harus manage gitu. Gitu Pak. Terima kasih Bu Mei. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi mungkin? Pak Setianto, thank you. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi buat teman-teman yang kerja nih, karena mau pindah transisi itu kan memerlukan pengorbanan gitu kan. Oke, ada lagi dari teman-teman? Halo? Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman sejawat, dari Ibu Eis atau Ibu Lita? Ibu Ana ada bertanya, Ibu Ana? Mana nih Bu Ana nih? Pak Lukman, Bu Ana kemana tuh? Lagi disemprot disinfektan dulu. Ada pertanyaan lagi? Pak Gede ada bertanya? Ini momen loh Pak, nanya-nanya ke orang-orang yang banyak jualan loh Pak. Jarang nih berbagi mereka nih. Halo? Gimana Pak? Pak Gede ada pertanyaan? Kalau pertanyaan belum sih Pak. Yang pasti rasa apa ya, bahwa bisnis ini tetap berjalan di semua situasi sih Pak. Ini contohnya kan Hari Kartini ini, 2 Sri Kandi ini kan ini Pak, luar biasa penjualannya kan itu Pak. Yang pasti saya sendiri sebagai laki-laki mestinya kan lebih dari mereka ini kan gitu Pak. Yang terpenting Bapak terutama sendiri ini tetap berbagi ke kami, ke dunia bisnis properti ini Pak. Mau share ke kita, mau sharing. Mungkin ya Bapak dan Ibu semua di sini ini kan sudah qualified ya. Yang pasti kalau terutama untuk diri saya sendiri ini yang paling saya dapatkan di situasi seperti ini ya orang-orang seperti Bapak sendiri ini. Bapak kalau sekarang ini kan ada 15 partisipan Pak. Masih punya waktu juga untuk berbagi kami di tempat lain pun ribuan orang pun Bapak juga luar biasa gitu. Jadi inilah salah satu apa ya, bahwa bisnis properti itu kalau menurut saya masih ada kehidupan tetap berjalan kan itu Pak ya. Kalau bertanya sih rasanya kalau begitu yang pasti kita saling menyemangati Pak. Makanya hari ini saya melihat di Jakarta seperti ini, kalau di Bali mungkin kalau teman-teman ada yang masih closing follow up yang bulan sebelum-sebelumnya. Kalau di kami, di saya sendiri itu terus terang ya kami masih mencari semangat dulu Pak. Cari semangat karena itu modal utama kami Pak. Tapi kalau lebih makanya saya bilang lebih baik mendengar dulu. Artinya semua bisnis pada dasarnya pas tetap berjalan Pak, gitu Pak ya. Itu sih Pak sharing dari saya, terutama untuk diri saya sendiri Pak.